Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke apotik membeli aspirin. Tahu pantun pulo ada kala-kala oleh bang. Saya ulang ya. Pergi ke apotik membeli aspirin untuk obat sakit kepala. Aku heran dengan hadirin. Jawab salam pecada gala. Daun salam, daun kemangi dijual pedagang di pasar Legi. Kalau salam belum disambangi, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kompak dari yang pertama. Karena jawaban salamnya kompak, izinkan berpantun lagi. Kita habis dengan perpantun bel. Daun salam, daun kemangi dijual pedagang dari pangkalan Panji. Kalau salam sudah disambangi, saya doakan semua naik haji. Waduh, aminnya kompak. Mau naik haji? Benar, mau naik haji? Udah daftar belum? Hah? Belum. Kalau mau naik haji daftar dong, ya. Tuh. Menurut informasi dari Kementerian Haji dan Umroh, sekarang waiting listnya digabung se-Indonesia. Dimanapun tempatnya, di provinsi manapun sama kuota hajinya, waiting listnya 26 tahun. Jadi kalau bapak-bapak besok hari Rabu daftar haji, 26 tahun yang akan datang baru berangkat. Sabar, sabar ya, sabar. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sako yang diwakili oleh Bapak Lurah. Terima kasih Pak Lurah, dengan perangkat-perangkatnya yang hadir pada peringatan Maulid Nabi ini. Yang kami hormati pengurus dan jamaah Masjid Nurul Islam. Yang mana nih? Yang jilbab kuning atau yang jilbab macam-macam? Ciri khasnya apa? Kuning, merah? Ya pokoknya dari jamaah Majelis Ta'lim atau Masjid Nurul Islam. Yang kami hormati pengurus dan jamaah Masjid Al-Hikmah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Yang kami hormati pengurus dan jamaah Masjid Baitur Razak. Yang merah. Oh iya, ciri khasnya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya.
di Masjid Miftahul Jannah. Dan yang kami hormati ini satu lagi nih, ada pengurus dan jamaah Masjid Al-Hamzah. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah kaki dan ayunan tangan Bapak Ibu semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, terutama keluarga besar Masjid Miftahul Jannah yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Sungguh tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan, serta tiada suara yang paling syahdu yang patut kita lantunkan pada malam hari ini, kecuali untayan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita dapat berhimpun bermuwajahah, tawajjuh bil wujuh, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing ke tempat yang insya Allah penuh rahmat dan berkah dari Allah, yakni dalam rangka ta'diman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan peristiwa bersejarah dalam agama kita, yakni lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kepadanya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutabaah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Apabila saya melihat orang banyak seperti ini, dan tentu kita merenung, kita berada di suatu zaman yang disebut dengan akhir zaman. Kalau saya melihat orang banyak seperti ini, saya sering mengandai-andai, andai kata Rasulullah SAW sekarang ada dan menyaksikan kita, saya yakin seyakin-yakinnya beliau akan terharu dan gembira. Kenapa? Kok masih ada ya umat di akhir zaman yang cinta Allah, cinta Rasul? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau beliau ada dan menyaksikan kita, beliau akan terharu dan gembira. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan Allah, andai-andai ini bukan tidak ada alasan. Coba simak, ada sebuah hadis. Pada suatu hari Rasulullah mendapat kabar duka. Ada salah seorang sahabat beliau meninggal dunia. Beliau hadir Bapak Ibu, dari mulai jenazah dimandikan, disolatkan, diantarkan ke kuburan, Rasulullah langsung memimpin acara prosesi pemakaman jenazah. Selesai jenazah dikebumikan, beliau sholat jenazah dan mengantarkan mayat ke kuburan. Singkat kisah Bapak Ibu, selesai mayat dikebumikan, beliau berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke kiblat dan ke arah langit begini, seperti saya berhadapan dengan ibu-ibu sekarang. Kiblat ada di depan ibu-ibu dan bapak-bapak yang di depan saya. Kiblat ada di belakang saya. Beliau berdiri menghadap kiblat. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya, saya praktekkan. Nah, di sini makam yang barusan saja jenazahnya dikebumikan. Beliau mengangkat tangan begini, memohon kepada Allah ampunan untuk almarhum. Bapak Ibu sekalian, sebentar. Beliau saat itu berdoa dengan sungguh-sungguh, ngangkat tangannya tinggi sekali. Boleh bapak-bapak, ibu-ibu ingat dan catat.
Tidak banyak Rasulullah ngangkat tangan sambil berdoa sambil ngangkat tangan tinggi sekali. Paling tidak ada momen-momen tertentu. Satu, di saat selesai wukuf di padang Arafah, mau menuju Muzdalifah menjelang maghrib, Nabi berdoa mengangkat tangan tinggi sekali. Maaf, saking tingginya beliau berdoa, ketiaknya kelihatan. Ininya kan longgar. Saking longgarnya ngangkat tangan tinggi, turun, ketiaknya kelihatan, ketiak putihnya kelihatan. Yang kedua, mau perang Badar. Tatkala mau perang Badar dimulai, Nabi naik ke atas dangau. Dangau adalah tenda di atas bukit yang bisa melihat ke barat, ke utara, selatan, timur. Tapi tertutup atapnya. Beliau ngangkat tangan tinggi sekali. Yang menyaksikannya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa lamanya Rasulullah ngangkat tangan dan berdoa sampai beliau bertanya, "Ya Rasul, alangkah lamanya engkau berdoa? Alangkah husunya engkau berdoa?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, aku belum berhenti berdoa sebelum ada tanda-tanda bantuan dari langit itu turun. Baru berhenti berdoa, tanda-tanda dibantu dari Allah itu turun." Yang ketiga, ini yang sedang kita kisahkan. Di kuburan. Dan ini momen yang paling tepat kalau kita memanjatkan doa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beliau ngangkat tangan tinggi sekali. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah selesai doa begini, Bapak Ibu sekalian, sahabat di belakang mengaminkan doa mayit dan mengaminkannya. Nah, kemudian beliau berbalik ke belakang menghadap sahabat-sahabat. Ingat Bapak Ibu sekalian, doa di kuburan sunnahnya, afdolnya berdiri. Saya ulang, doa di kuburan afdolnya berdiri. Iya, bukan berarti duduk itu haram, enggak. Ya, afdolnya berdiri. Duduk boleh, jongkok boleh. Yang tidak boleh di kuburan itu duduk di atas kuburan kentut, buang angin, buang berak, buang air kecil di atas pemakaman, hukumnya haram. Maaf, termasuk bersiul di atas pemakaman, hukumnya haram. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, kalau tadi menghadap kiblat beliau berdoa untuk almarhum yang sudah dikebumikan. Oh iya, bapak-bapak yang pernah berangkat umroh atau haji, biasanya terutama bapak-bapak nih, diizinkan untuk masuk ke pemakaman di Baki. Betul kan Pak ya? Diizinkan, dibolehkan. Ibu-ibu tidak boleh masuk ke pemakaman di Baki. Nah perhatikan, ada petugas-petugas kepolisian itu memantau para peziarah. Kalau ada yang ziarah tuh jongkok, pasti disuruh berdiri. Haji, ruhul haji, ruh, berdirilah haji. Doa hinak. Kalau berdoa ke arah kiblat, nah, jadi dianjurkan untuk berdiri. Itu di pemakaman. Sekali lagi, bukan diharamkan. Sebaiknya tidak jongkok atau tidak duduk, tapi berdiri. Seperti halnya kita berdoa di saat sedang sholat mayat. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Nabi berdoa sambil menghadap kiblat ke atas langit, sekarang balik ke belakang, siap-siap mau pulang. Kalau tadi berdoa, sekarang beliau berucap sambil menatap langit, beliau ngangkat tangan. Ini ucapannya, ayo kita simak. Laqad ishtaqatu ala ikhwani
Aku rindu sekali kepada saudara-saudara saya. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan Nabi ini dalam pandangan sahabat aneh. Nabi ini bicara dengan siapa? Beliau berbicara di hadapan para sahabat yang hadir di pemakaman, tapi isi omongannya, isi sabdanya bukan dengan sahabat, bahkan sambil menatap langit pula. Coba simak sekali lagi. Laqadishtaqatu ala ikhwani. Aku rindu sekali kepada saudara-saudara saya. Sehingga ucapan Nabi ini mengandung dan mengundang pertanyaan. Ya Rasul, kenapa engkau bilang begitu? Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Apakah kami di sini ini bukan saudaramu ya Rasul? Sehingga engkau berucap demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, mendapat pertanyaan seperti itu, Rasulullah nurunkan tangan sambil menjawab. Beliau melihat dan menjawab, la, kata beliau, la, bal antum ashabi. Bukan. Kalian bukan saudara-saudara saya, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabat saya, karena kalian hidup semasa dengan saya. Enak kalian hidup semasa dengan saya. Kalian melihat langsung bagaimana aku berakhlak dan bertingkah laku. Enak kalian hidup semasa dengan saya. Kalau kalian punya masalah di masyarakat, kalian ngadu kepada saya, selesai. Enak kalian hidup semasa dengan saya. Fa amma ikhwani fa qaumun ya'tuna min ba'di. Adapun saudara-saudara saya yang kurindukan adalah suatu kaum, suatu umat yang akan datang nanti setelah saya. Yajiduna kitaban wa yu'minuna bi. Mereka percaya kepada kitab Al-Quran, mereka pun percaya kepada kerasulan saya. Allah subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita simak hadis ini secara seksama, saya yakin, seyakin-yakinnya kita inilah yang dirindukan oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ada yang jawab tidak, kenapa tidak? Coba kita bayangkan sekali lagi, kita ini hidup 15 abad setelah Nabi diutus. Tapi saat ini kita percaya bahwa Allah Tuhan kita. Apa buktinya? Sebelum acara dimulai, Al-Quran kita kumandangkan dengan suara yang merdu, dengan irama yang lengkap, ada bayati, ada soba, jawabul jawab. Kita ini hidup 14 abad, Bapak Ibu, 14 abad. 1400 tahun setelah Nabi diutus, tapi kita percaya Allah Tuhan kita. Inilah kekaguman Pak Lurah, kekaguman pengurus masjid, termasuk kekaguman saya. Tatkala masuk, subhanallah, banyak sekali ini yang hadir. Kita hidup 14 abad setelah Nabi diutus, tapi saat ini kita buktikan cinta sama Rasulullah. Apa buktinya? Hari kelahirannya diperingati dengan kegiatan ceramah, dilantunkan sholawat Nabi, dibacakan ya al-barjanji, sholawat diba dan seterusnya, diiringi dengan musik marawis atau hadroh. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan Allah, maka wajar kalau seandainya rasa syukur itu kita aplikasikan dengan kegiatan ini. Kita beruntung mempunyai pemerintahan yang ada perhatiannya kepada hari-hari besar Islam. Waduh, luar biasa kalau seandainya Pak Camat pun hadir ya. Tapi tidak apa-apa, beliau cukup mewakili Bapak sekalian. Syukur itu yang paling dahsyat sholat, yang paling mudah membacakan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Wallahu akbar. Itu syukur yang paling mudah Bapak Ibu sekalian. Ingat Al-Quran surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan Allah telah diberikan dan pintu kemerdekaan telah diturunkan. Tanggal 17 Agustus kita memperingatinya kemarin. Idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah telah diberikan, kemerdekaan telah dibuka atau diberikan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia berbondong-bondong menuju jalan Allah, termasuklah berbondong-bondong mengikuti pengajian sebagai rasa syukur kepada Allah nikmat kemerdekaan. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, sucikanlah nama Allah dan bertahmidlah kepadanya dan memohonkan ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Bapak Ibu hadirin hadir sekalian yang kami hormati, maka kalimat syukur yang paling mudah di lisan adalah, yuk, masih ingat dengan Ustadz Jepri Al-Bukhari? Masih ingat dengan Ustadz Arifin Ilham? Nah, mereka berdua mempopulerkan kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Ustadz Jepri agak sedikit beda di intonasinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Intinya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ditambah la haula, namanya hauqola. Itu ya sekalian. Itulah kalimat-kalimat yang disenangi oleh Allah di saat kita membacakannya. Apalagi pada momen-momen peringatan Maulid Nabi, peringatan kelahiran negara kita atau proklamasi. Senang. Coba saya berikan komando. Takbir. Sekali lagi, konsentrasi ya. Takbir. Tasbih. Subhanallah. Oke, sekali lagi, ulang. Takbir. Tasbih. Tahmid. Tahlil. La quwata illa billah. Hauqola. La haula wala quwata illa billah. Itu hauqola. Oke ya. Istirja. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mun baso kita ucapan balik istirja itu. Balik kepada Allah, mudik. Ucapan mudik, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu semua kalimat tauhid. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk sedikit ke intinya. Kapan Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan? Itu sudah banyak di internet.
di EA. Kalau bapak-bapak mau baca lengkap. Cuman kapan sempatnya kita baca? Maka diadakanlah acara peringatan ini. 1. Peristiwa lahirnya Nabi Muhammad itu dikenal dengan tahun gajah. Waktu itu Siti Aminah sedang mengandung, sedang bobot, kata orang Sunda, sedang mengandung. Di saat itulah datang sepasukan dipimpin oleh Abrohah. Kebetulan barisan paling depan itu pasukan bergajah. Barisan kedua pasukan berkuda. Barisan ketiga belakang jalan kaki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sebuah tempat kurang lebih 6 kilo sebelum sampai di Ka'bah, Raja Abrohah berhenti di situ. Kebetulan di dekat situ ada 100 ekor unta kurang lebih. Ya, kepunyaannya Abdul Muthalib. Oleh Abrohah disandra itu 100 ekor unta, dengan catatan supaya Abdul Muthalib mau tidak melawan, tidak mempertahankan kota Mekah karena mau dihancurkan Ka'bahnya. Udah disandra, dipanggillah ya Abdul Muthalib. Maka terjadi, singkatnya Bapak Ibu sekalian, terjadi nego bahwa Abrohah datang bukan mau berperang, bukan akan saling menumpahkan darah, bukan akan saling membunuh. Hanya satu tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abrohah berambisi besar untuk menghancurkan Ka'bah? Karena iri hati. Rumah tua di tengah lembah kok banyak pengunjungnya setiap tahun untuk berhaji. Maka Abrohah membuat tempat ibadah lain di Yaman yang lebih representatif lagi. Tinggal satu, menghancurkan Ka'bah. Mendengar arahan seperti itu, Abdul Muthalib menjawab, "Wahai Abrohah, kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, syaratnya hanya satu." Apa itu syaratnya? Kembalikan unta-unta punya kami. Alangkah ringannya. Ka'bah mau dihancurkan, syaratnya cuma satu, kembalikan unta-unta yang disandra tadi. Saking ringannya syarat, Abrohah bertanya, "Wahai Abdul Muthalib, begitu ringankah engkau memberikan syarat? Padahal kami akan menghancurkan Ka'bah." Biasanya kan muncul jiwa jihadnya, iskariman aw mutsyahidan, ingin berjuang mempertahankan tanah air sampai titik darah penghabisan, kan begitu. Ini kok mudah nian? Abdul Muthalib menjawab dengan tegas dan singkat, "Lah, kamu kan mau menghancurkan Ka'bah." "Iya," kata Abrohah. "Ka'bah itu punya pemiliknya. Ka'bah punya tuannya. Ka'bah itu punya Tuhan. Berarti kamu berurusan dengan Tuhan pemilik Ka'bah. Kalau saya hanya meminta unta-unta karena kamilah tuannya unta-unta itu, saya lebih berhak. Kembalikan unta-unta itu." Nah, saking ringannya, dikembalikanlah unta-unta punya Abdul Muthalib. Bapak Ibu sekalian, sudah dikembalikan. Maka selanjutnya adalah mengosongkan kota Mekah. Bapak Ibu sekalian, ini keistimewaan. Aminah tidak mau keluar, tidak mau mengungsi ke gunung-gunung di sekitar Ka'bah. Biarlah saya di sini saja. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, tatkala hentakan pertama gajah mau suruh berangkat ke depan, yang tinggal kurang lebih 6 kiloan lagi, itu gajah-gajah tidak mau berangkat. Bahkan ngamuk sejadi-jadinya Bapak Ibu sekalian. Di saat kondisi seperti itu, Abrohah panik. Di saat panik, dari penjuru mata angin, barat, utara, timur, keluar burung ababil.
seperti suasana gelap saking banyaknya burung itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Allah menurunkan tentaranya berupa burung. Bapak-bapak dan ibu sekalian, akhirnya tentara bergajah itu musnah, ka'asfim ma'kul, seperti daun dimakan ulat. Cuman ada untungnya Bapak Ibu sekalian, mereka mati dalam keadaan sedang berlarian. Bayangkan oleh kita kalau sebanyak pasukan itu mati di tempat, pasti menjadi tempat wabah dan penyakit di kawasan situ. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sambil pulang, sambil itulah mereka merasakan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Konon kabarnya Raja Singa yang namanya penyakit itu muncul, dan setiap ruas-ruas jari dari Abraha itu keluar, lepas. Sampai kurang lebih beberapa kilo lagi pulang ke tempatnya, habis badannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berceceran. 3 bulan setelah peristiwa itu lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkenalah Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah. Di dalam kitab Taurat, Jabur disebutkan nanti kalau ada lahir Nabi terakhir yang bernama Muhammad, ada disebutkan nama Muhammadnya. Kalaupun sekarang tidak ada lagi, berarti mereka sudah mengubahnya atau menggantinya. Tapi teks aslinya ada. Tatkala Nabi terakhir yang bernama Muhammad itu telah ada, maka akan turun hujan rahmat, akan menyuburkan tanah-tanah Mekah, akan menghidupkan kembali tanah-tanah kering, dan akan menumbuh suburkan pohon-pohon kurma. Ternyata bapak-bapak itu terbukti. Beberapa bulan menjelang kelahiran Nabi SAW, pohon-pohon kurma yang sudah kering kerontang tersebut tumbuh subur, dituruni hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itulah pertanda Nabi akhir zaman akan lahir. Berita itu ada dalam kitab Taurat dan kitab Zabur. Bapak Ibu yang kami hormati, ada api yang disembah oleh orang Majusi. Karena karakteristik orang Majusi itu menyembah api. Ada api yang tak pernah padam 1000 tahun. Majusi adalah kepercayaannya orang Persia. Jadi di Persia itu ada api Majusi. Itu tak pernah padam sampai ribuan tahun, beberapa abad. Tatkala Nabi itu akan lahir, maka api Majusi itu akan padam. Dan ternyata benar-benar padam. Kemudian dari utusan darah Persia untuk dicari apakah benar akan lahir seorang Nabi. Betul Bapak Ibu sekalian. Dicari informasi, ternyata telah lahir seorang Nabi diberi nama Muhammad. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, 12 balkon kerajaan Persia roboh kena gempa, dan itu ada pertanda. Ahli-ahli nuzum pada saat itu memprediksikan bahwa Nabi yang dijanjikan itu telah lahir. Ternyata dicari informasi dan mereka mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan. Bapak Ibu hadirin hadir sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya, pada saat malam dilahirkan, iblis, jin, dan kawan-kawannya tidak bisa mencuri berita gaib. Bapak-bapak, kenapa di dunia ini ada ilmu santet? Kenapa di dunia ini ada ilmu hipnotis? Kenapa ada ilmu gendam? Bukan dendam, gendam. Kenapa ada ilmu-ilmu yang teluh, tenung? Kenapa?
itu adalah ilmu yang berkolaborasi dengan setan atau iblis. Mencarinya dari gaib. Bapak-bapak dan ibu sekalian, malam dilahirkannya Rasulullah, iblis-iblis itu tidak dapat berita gaib. Kata raja iblis, bapak-bapak dan ibu sekalian, raja setan namanya iblis. Cari informasi, kenapa malam hari ini kita tidak bisa mencuri berita gaib? Ternyata sekawanan iblis itu mendapatkan kabar, dan ternyata di Mekah telah dikelilingi oleh malaikat-malaikat, karena disaksikan pula oleh Ruh Qudsiyah, ada disebutkan tadi dalam kitab Al-Berjanji, ya, ada Ruh Qudsiyah, termasuk Siti Siti Asia itu hadir, ya, pada malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga malam hari itu tertutup berita langit. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, utusan jin tadi menyampaikan kepada raja jin yang bernama iblis, Tuan, sebenarnya sedang ada suatu kejadian yang luar biasa. Apa kejadiannya? Seorang nabi yang bernama Muhammad telah dilahirkan. Maka iblis tadi memeki, celakalah kita karena nabi yang dijanjikan telah dilahirkan. Bapak, ibu, hadirin hadir sekalian yang kami hormati, peristiwa-peristiwa itu tercatat baik dalam sejarah, ya, kecuali yang sentimen yang menghilangkannya. Bagi yang jujur tetap ada dalam lintasan sejarah. Nah, peristiwa itu telah berlalu 14 abad yang lalu, sekarang kita sedang memperingatinya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, setelah tahu dari peristiwa kelahiran Rasulullah SAW, terus apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa hikmah dari peringatan Maulid Nabi yang sudah kita ceritakan? Ada beberapa kejadian, jumlahnya ada 12 Bapak Ibu sekalian. Burung-burung bersiul bernyanyi, kemudian ada bintang yang disaksikan oleh para rahib yang turun di atas Ka'bah, bersinar terang, dan ternyata malam itu malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dan kita petik untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan kelahiran Rasulullah SAW, kita jadikan sebagai momen untuk menyatukan dan menautkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, apa kaitannya kehidupan berbangsa dan bernegara? Tentu ada. Karena salah satu dari tujuan Nabi diutus adalah untuk menyatukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW itu di Mekah, di Jazirah Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi Muhammad itu menyatukan perbedaan. Nabi Muhammad itu menyatukan beda antar suku, antar golongan. Masih ingat kita dengan Piagam Madinah? Satu, di Madinah itu sudah ada agama tua Yahudi. Dua, muncul agama Nasrani. Ada lagi agama paganisme, aliran kepercayaan kebatinan yang ada di Madinah. Datang Islam, disatukan oleh Islam, maka rukunlah antar agama di Madinah. Begitu rukunnya, ada salah seorang presiden yang ingin dan berminat untuk menjadikannya sebagai slogan, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau punya slogan masyarakat madani, terinspirasi bagaimana keadaan kota Madinah di saat disatukan oleh Piagam Madinah. Maka
Cuman sayang, beliau hanya 1 periode, itu pun menggantikan, melanjutkan dari pemerintahan Pak Soeharto. Tapi ada sisi baiknya Bapak Ibu sekalian. Beliau ingin mengadopsi masyarakat madani itu tercipta di negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin hadir sekalian yang kami hormati. Coba kita lihat di Jazirah Arab, tempat nabi-nabi dilahirkan dan diutus. Ibu kenal dengan Gaza, ibu bapak kenal dengan Palestina. Siapa itu Palestina? Apa itu negara Palestina? Bapak Ibu sekalian, Palestina bersama Mesir adalah 2 negara yang duluan mengucapkan selamat kepada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bapak Ibu sekalian, saya ulang. Mesir bersama Palestina itu negara yang duluan mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sayang, Palestina sendiri sampai hari ini belum merdeka. Bahkan negaranya hancur compang-camping. Bayangkan sedang kumpul Jumatan, tiba-tiba bom meledak. Daging tulang berkeping-keping terbang ke angkasa. Dan kita melihat itu, Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah ketidakadilan itu dipertontonkan sedemikian vulgarnya di depan mata kita. Betapa tidak negara adik kuasa seperti Amerika bersama-sama dengan Israel menghancurkan negeri Palestina dan berambisi ingin menghabiskan, menghilangkan peta Palestina dari dunianya. Cuman alhamdulillah ada 1 negara yang melawannya, itulah Iran. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itu dipicu karena Amerika tak semena-mena terhadap negeri Palestina yang sampai hari ini ya mereka tidak punya jati diri. Mereka diintimidasi, diboikot, dijajah terus menerus. Bapak Ibu sekalian, sementara kita hanya bisa menonton. Syukur di antara kita ada yang merasa terpanggil menolong dan membantunya. Bapak Ibu yang kami hormati, disitulah dulu para nabi dan rasul diutus. Tapi di tempat itulah justru paling tidak aman. Maka muncul syukur Bapak Ibu sekalian. Di samping saat ini kita sedang memperingati Maulid Nabi, karena beberapa hari yang lalu kita pun memperingati kelahiran negara Republik Indonesia, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Bapak Ibu yang kami hormati, bayangkan di saat kita sedang damai tiba-tiba bom meledak. Kita di sini mah aman Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ada rasa ketidakamanan karena mungkin lingkungan kita yang mungkin sekarang sedang banyak digunjingkan. Ya, bagaimana keadaan-keadaan kita sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Nabi SAW itu diutus di kota Mekah. Betul? Di Jazirah Arab. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, halo. Kalau halo jawabannya hai. Kalau hai jawabannya halo. Halo. Hai. Halo, hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu diutus di kota Mekah. Betul? Pegang tuh. Pernah tidak tercatat seorang nabi diutus di Palembang? Pernah tidak buka sejarah seorang nabi diutus di Jakarta? Pernah ada sejarah seorang nabi diutus di Kalimantan? Enggak ada.
Nabi tidak diutus di Mekah, tidak diutus di Palembang, tidak diutus di Jakarta, tetapi pancaran cahayanya sampai di kita. Itu syukur. Halo? Syukur belum? Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, syukur yang paling dahsyat adalah sholat. Syukur yang paling mudah adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Bapak ibu sekalian, nabi dan para nabi itu diutus di sana, tetapi cahayanya sampai ke kita. Alhamdulillah bapak ibu sekalian, Islam dibawa sampai ke sini. Dulu di Palembang terkenal dengan ulamanya, seperti Abdus Somad Al-Palimbani. Tapi sayang, orang Palembang sendiri tidak banyak mengenalnya. Padahal Abdus Somad Al-Palimbani itu adalah seorang ulama besar pada masanya. Bapak ibu sekalian, beliau punya kawan dengan Syekh Abdul Rasad Al-Banjari, yang terkenal Syekh Banjar. Di Palembang terkenal dengan Abdus Somad Al-Palimbani. Bukan UAS kemarin, bukan UAS Abdul Somad yang dari Pekanbaru, tapi Abdus Somad Al-Palimbani. Bapak ibu yang saya hormati, tahun 2015 saya waktu itu masih bertugas di Kanwil Kemenag Sumsel. Sekarang sudah berpindah menjadi dosen di Balai Diklat Keagamaan Palembang, di Jalan Macan Kumbang. Nah dulu waktu masih di Kanwil, saya di Kanwil waktu itu menjadi kasih pondok pesantren. Ada kegiatan santri namanya Perkemahan Santri Nusantara. Saat itu mengadakan perkemahan di Kabupaten Tanah Laut. Ibu kotanya Pelaihari. Dari Pelaihari ke kota Banjarmasin itu bisa 3 jam. Suatu ketika saya dan tim dari Palembang bilang sama guide-nya, Pak, kami selama perkemahan di sini ingin tahu pasar terapung. Pasar terapung mana Pak? Pasar terapung di Kalimantan yang ada di RCTI itu nah. Pasar terapung itu pembeli dan penjualnya pakai sampan di atas perahu. Itu uniknya, penjual dan pembelinya pakai perahu. Oh Pak, kalau ke situ kita harus berangkat paling tidak jam 3 fajar. Nanti sampai di Banjarmasin itu pas subuh. Dari Banjarmasin kita naik kelotok. Nah orang mereka tuh Banjar nyebutnya ketek tuh kelotok. Dia kita nyebutnya ketek. Nah dari situ kita naik ketek 1 jam. Pas di tempat itu jam 6 pagi sedang rame-ramenya niat. Jadi kalau begitu berangkat kita kapan? Nanti malam. Bapak-bapak berangkatlah kami 1 tim ke Banjarmasin. Bener, sampai di kota Banjarmasin pas azan subuh. Kami sholat di dermaga. Kalau kita nih Pak, kira-kira seperti di Tanggo Buntung matuna. Ya, sholat di dermaga Tangga Buntung. Dan di dermaga itu ada masjid yang cukup luas, bagus, di atas rawa-rawa, tapi rapi. Bapak Ibu, setelah sholat subuh berjamaah, saya tidak ngambil zikir berjamaah, langsung berangkat ke tempat. Masjid yang tempat saya barusan sholat berjamaah, zikirnya beriring-iringan sama dengan masjid yang ada di seberang sungai. Dan di sepanjang sungai Mahakam, zikirnya persis zikir di Palembang. Begini, kita contohkan saja. Ya Latifu ya Kafi, ya Latifu ya Syafi. Terus Allah ya Latifu ya Kafi,
Ya Hafidhu ya Syafi. Stop. Kalau dipanjangkan lama ya. Karena aneh, ini kok zikir sama dengan di Palembang. Saya tanyakan sama sopir ketek, klotok. Pak, kok zikir di sini sama dengan di Palembang ya? Ya Latif gitu. Sopir ketek tadi jawab, lah bapak ini kan Syekh Abdul Rasad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu di Mekahnya seperguruan. Wajarlah dia pulang ke tanah air, mereka berkawan, menyebarkan ilmunya sama persis. Pak, Ibu, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dengan Abdul Rasad Al-Banjari, konon kabarnya saking berkawannya beliau pulangnya barengan, berpisahnya di Teluk Banten, menunggu kapal yang ke Banjarmasin, pulang ke Banjarmasin, yang ke Palembang, pulang ke Palembang. Di situ berbagi dua. Kitab ini ada dua bagi, kitab ini bagi dua berbagi. Bapak Ibu sekalian, ada satu kitab cuman satu judul, tidak bisa dibagi, akhirnya dibagi dua nian pakai pedang. Jadi satu babnya dibawa ke Banjarmasin, bab kemudian dibawa ke sini Palembang. Saking akrabnya Syekh Abdul Rasad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu begitu. Sama-sama pulang ke tempat kelahirnya, menyebarkan Islam di Palembang. Hanya saja salah satu kehobian ahli sufi itu senang berjalan. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani berjalan pergi ke Patani, Thailand Selatan. Secara takdir beliau menemui ajal di sana. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani kuburannya tidak di Palembang, tetapi di Patani di Thailand Selatan. Kalau Syekh Abdul Rasad Al-Banjari ada di Banjarmasin. Bapak Ibu yang kami hormati, masih saya juga heran gitu ya. Jalan-jalan di pasar Banjarbaru, saya ingat dengan orang tua ingin dibelikan kitab namanya Sirrul Asror. Iseng-iseng, nah ada toko kitab nih, besar toko kitab itu di Banjarbaru itu, ada tumpukan kitab. Saya tanya sama penjaga toko, Pak, ada kitab Sirrul Asror tidak? Bapak dari mana? Kata tukang tokonya, oh saya dari Palembang. Oh, yang santri Nusantara ya? Iya, saya bilang. Saya termasuk ofisialnya. Kalau Bapak nanya tentang kitab Sirrul Asror, itu depan Bapak kitab Sirrul Asror. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, bertumpuk banyak sampai ke atas. Dia tambahi kalimatnya, Pak, kitab itu di sini menjadi rujukan penting di setiap majelis ta'lim dan setiap pondok pesantren. Kitab itu pasti dibaca. Jadi kitab orang Palembang dibaca di Banjarmasin. Kemudian saya sampaikan juga ceramahnya di depan Kiai Haji Mal'an Abdullah. Waktu beliau masih hidup. Ustadz, di Palembang juga ada masjid-masjid yang sudah dan sedang mengkaji kitab itu. Disebutkannya Masjid Suro, Masjid Sungai Lumpur, Masjid Dua Ulu, Masjid Lawang Kidul. Itu masjid-masjid yang sudah mengkaji kitab orang Palembang nyenian. Nah, mudah-mudahan kalau di sini belum ada kajian kitab itu, kita adakan pengajian nanti. Apa sih kitab orang Palembang ini? Yang sampai orang Banjarmasin terkenal dengan kitab orang Palembang. Orang Palembang sendiri tidak mengenalnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi para ulama dahulu itu begitu cara menyampaikan ilmunya. Ustadz, kalau begitu kenapa tidak dinamakan IAIN Sultan IAIN Syekh Abdul Somad Al-Palimbani? Enggak, Bapak Ibu sekalian, ada yang lebih dulu lagi yang menyebarkan Islam di Palembang. Siapa itu? Raden Fatah. Konon kabarnya beliau sebelum menjadi raja Islam di Demak, beliau pernah ke Palembang dan pernah mengadakan kontak politik dengan Palembang yang saat itu
baru habis dari kerajaan Sriwijaya. Bapak Ibu sekalian, pernah ada kontak politik dan juga Raden Fatah pernah ke sini. Maka di sana bapak-bapak di Pasar Tengkuruk 16 Ilir ada jalan Masjid Lama. Ada kan? Disitulah masjid itu pertama kali ada. Masjid Sultan Mahmud Badarudin itu baru. Ya. Sebelumnya di Jalan Masjid Lama, sekarang ada namanya Jalan Masjid Lama. Pindah ke tempat sekarang Masjid Agung Palembang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya secara kebetulan alhamdulillah saya ngisi taklim juga setiap Jumat sore ba'da asar di Masjid Agung Palembang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, disitulah ya Sultan Mahmud Badarudin melanjutkan ya sejarah perjuangannya Raden Fatah. Konon kabarnya pernah ada sumbangsih atau cendramata berupa mimbar dari ukiran Jepara, dan yang mendapatkannya masjid di Dua Ulu. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, terus berkesinambungan sampai terakhir kerajaan Sultan Mahmud Badarudin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena berjasanya menyetonggak Islam pertama yaitu Raden Fatah, maka diabadikan dengan nama YIN Raden Fatah Palembang. Itulah sejarahnya. Kenapa tidak dinamakan YIN Sultan Mahmud Badarudin misalnya? Enggak, ada yang lebih dulu lagi yaitu Raden Fatah Palembang. Bapak Ibu sekalian, disebarkan Islam dari situ. Maka kawasan 19 Ilir itu muslim. Kemudian dari 19 Ilir menyebar ke berbagai daerah di kita ini, di Palembang ini, sampai ke Jalan Mangkunegara situ. Dari Jalan Mangkunegara mampir ke Jalan Setunggal. Dari Jalan Setunggal masuk ke Masjid Miftahul Jannah, sampai akhirnya Islam masuk ke dalam hati dan dada kita saat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, dengan apa mereka menyebarkan Islam? Dengan cara bijaksana seperti inilah. Ya, dengan cara yang kesenian, hadroh, sehingga diterima oleh masyarakat sekitar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah tanda-tanda bahwa kita mencintai Rasulullah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadir sekalian yang kami hormati, kita sedang menikmati hasil perjuangan itu dengan mengisinya dengan berbagai macam kegiatan, termasuk diantaranya seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita termasuk pelanjut yang terus-menerus mensiarkan Islam. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin tidak terlalu berpanjang lebar ya. Ini sudah jam berapa ini? Udah jam 10 lebih 10 pas 1 jam. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, kalau seandainya suatu saat kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka jangan dilupakan seni daerah itu sendiri, termasuk musik hadroh ini. Inilah yang membuat kegiatan diterima di masyarakat, termasuk dihadiri oleh aparatur pemerintahan. Ya, hadir bersama kita lurah, bahkan kalau tadi rencana juga camat, ya Pak Wali Kota juga itu seangkatan dengan saya kuliahnya, ya seangkatan dengan Solihin Hasibuan almarhum, seangkatan juga dengan Ustadz Taufik Hasnuri, agak di bawah dikit kalau dengan Ustadz Taufik Hasnuri, agak seangkatan juga dengan Habib Mahdi. Tapi semua mereka sudah banyak dipanggil oleh Allah. Tetapi penerusnya insya Allah lebih banyak lagi. Ini muda-muda nih, yang pandai juga melafazkan, melantunkan irama-irama nasyidnya. Lanjutkan ya. Semoga kita semua menjadi penerus Islam yang sejati. Amin ya robbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Saya ulang. Burung irian, burung cendrawasih, terbang jauh sampai ke Sekayu. Cukup sekian, terima kasih. Thank you.